Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang step-step apa atau langkah-langkah apa yang digunakan untuk melakukan sistem pengenalan pola. Bagaimana Anda membuat sebuah device yang bisa mengenali pola atau pattern untuk menentukan mengenali objek atau mungkin juga untuk memprediksi sebuah nilai, itu tadi ya. Jadi misalkan Anda diminta membuat sebuah alat untuk membedakan buah jeruk dan juga buah stroberi. Jadi sederhana, ada sebuah ada buah gitu ya. Kemudian Anda sodorkan ke alat Anda bisa mengatakan bahwa oh ini adalah jeruk atau oh ini adalah stroberi gitu ya. Langkah-langkah pertamanya apa sih? Nah, langkah-langkah pertamanya adalah Anda menentukan fiturnya apa. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, bahwa fitur sebagai inputan dari pengenalan pola adalah berupa besaran fisika, baik besaran pokok maupun turunan. Ya, jadi Anda memilih besaran fisika apa yang bisa membedakan antara jeruk dan juga stroberi. Ya, seperti gampang sederhana misalkan Bu dari beratnya. Oke. Fitur 1 misalkan dari berat. Bahwa kalau jeruk misalkan dia beratnya adalah misalkan ya 200 gram satu bijinya. Kalau stroberi lebih kecil kan, misalkan hanya 20 gram Bu satunya. Anda bisa membedakan dari fitur berat bahwa jeruk bahwa kalau ada sebuah objek atau buah beratnya 200, dia adalah jeruk. Kalau ternyata saya sensing dia beratnya adalah 20 gram, dia adalah stroberi. Jadi berat ini Anda pakai load cell misalkan. Ya, Anda timbang gitu ya menggunakan sensor load cell. Selain berat, apalagi ukuran, diameternya misalkan. Diameter yang ini kan lebih besar. Sebut saja misalkan diameternya dia diameter terbesarnya 10 cm untuk jeruk. Kalau si stroberi ini kan kecil, misalkan hanya 5 cm. Diameter ini Anda gunakan apa? Sensornya bisa menggunakan roll meter, atau Anda bisa menggunakan jangka sorong gitu ya, dengan asumsi bahwa dia adalah lingkaran. Anda menggunakan potensiometer misalkan ya. Kemudian Anda hitung, oh ternyata kalau diameternya adalah 10 cm, dia adalah jeruk. If sensor hasil sensingannya ada 5 cm, then it is strawberry. Ya. Oke, apalagi banyak misalkan warna Bu, warnanya kan jauh beda gitu ya. Oh, warnanya jeruk ini bahwa kalau stroberi kan warnanya merah banget Bu. Maka kalau saya pakai kamera, komponen R-nya atau red-nya ini tinggi sekali. Kalau si stroberi, kalau si jeruk ini R-nya relatif agak rendah. Jadi Anda pakai sensor kamera gitu ya. Kemudian banyak lagi, misalkan dari tidak hanya dari diameter, misalkan dari apalagi ya, dari pH juga bisa ya. Jadi keasaman. Misalkan kalau yang jeruk ini pH-nya adalah asam itu berapa ya? Asam itu di bawah 7 ya. Misalkan Ibu lupa. Oke, misalkan ini adalah 6,5 ya. pH-nya Anda gunakan pH meter misalkan. Ini 6,5, kalau ini 6 Bu misalkan. Nah, ini juga bisa ini adalah contoh-contoh fitur untuk bisa membedakan ini adalah jeruk atau ini adalah stroberi. Jadi itu adalah langkah pertama kita, adalah memilih fitur-fiturnya apa. Oke. Nah, Anda bayangkan kalau komputasinya menggunakan 4 sensor seperti ini, pasti kan cukup berat ngitungnya. Apalagi kalau Anda pakai Arduino gitu ya, yang kecil memorinya. Maka kemudian Anda diminta untuk dari fitur-fitur ini Anda pilih. Ya. Bisa aja kalau Anda pakai komputer yang komputasinya besar, ya udah pakai 4-4-nya boleh, tapi alangkah lebih ringan dan lebih cepat komputasinya kalau Anda pakai fiturnya kalau bisa 1 aja yang paling diskriminan. Jadi ada yang paling diskriminan.
ya. Jadi fitur yang paling diskriminan dipilih. Supaya apa? Kalau cuma satu sensor kan komputasinya jauh lebih cepat gitu ya. Misalkan dari berat, diameter, warna, pH, yang paling gampang apa ya? Yang paling begitu pasti ketahuan bedanya lah, dia tuh pasti beda gitu ya. Oh, misalkan ternyata adalah berat. Oke, kalau begitu yang paling diskriminan bahwa jeruk itu pasti jauh lebih berat daripada satu buah stroberi, maka yang ini yang dipilih. Nah, maka di sini disebut dengan choose fitur. Dari fitur yang ada bisa jadi kita pakai 4-4-nya atau bisa kita reduksi. Ya, pilih yang paling diskriminan. Nanti ada beberapa metode yang Ibu jelaskan untuk memilih mana fitur yang paling diskriminan. Atau dari 4 ini saya pilih 2 gitu ya. Namanya dimensionality reduction, nanti ada caranya. Oke, setelah Anda memilih fiturnya, maka langkah yang kedua selanjutnya adalah Anda pilih modelnya apa. Anda pilih modelnya apa atau Anda pilih metodenya apa, algoritmanya apa. Bagaimana Anda memodelkan fitur ke kelas. Modelnya bisa menggunakan, nanti kita belajar macam-macam, ada yang menggunakan bias, KNN, JST, SVM dan lain sebagainya ya. Jadi setelah Anda pilih, misalkan saya mau pakai naive Bayes, oke, dipilihlah naive Bayes gitu ya. Jadi nanti Anda akan belajar, oke Ibu catat dulu, Anda akan belajar Bayes, teorema Bayes, naive Bayes, Anda belajar metode KNN, Anda belajar metode SVM, belajar metode JST di sini ya. Atau ada juga yang kemudian untuk melakukan prediksi, kalau ini untuk klasifikasi ya. Ada juga yang untuk prediksi Anda pakai regresi. Atau ada lagi selain Bayes, KNN, SVM dan JST ada lagi metode clustering, means clustering. Ya, banyak nanti metodenya akan kita pelajari. Oke, setelah kemudian Anda memilih mana yang akan dipakai, algoritma yang dipakai. Nah, yang ketiga adalah dilatih, ditrain, biar pinter. Pinter itu kan berarti harus belajar dulu. Semakin banyak dia membaca, maka dia semakin pintar kan gitu. Semakin banyak Anda berikan data latih, maka harusnya dia semakin pintar. Jadi kalau Anda minta dia belajar dari 100 data, secara teori lebih pintar daripada kalau Anda beri dia hanya 10 data untuk belajar. Proses training. Ya. Kemudian setelah di training, setelah belajar pasti ada tesnya kan gitu ya. Maka akan ada yang namanya proses validasi. Di validasi errornya berapa, akurasinya berapa, recall precision berapa, ya, atau koefisien determinannya berapa, akurasinya berapa. Di sini akan kita lakukan yang namanya validasi. Ya, jadi secara overall itu langkah-langkah dari sistem pengenalan pola. Jadi Anda mulai dari fiturnya apa, kemudian Anda pilih modelnya apa, dilatih biar pintar. Kemudian dites, divalidasi. Udah bagus nggak belajarnya? Udah pinter nggak tadi anak ya? Gitu ya. Oke.